Jika kalian suka permainan catur yang dingin dan membosankan, mungkin channel ini tidak cocok untuk kalian. Selamat datang kembali sahabat-sahabat penggemar catur di channel Wong Catur. Channel khusus partai catur brutal yang penuh kejutan dan pengorbanan perwira secara spektakuler. Semoga sahabat-sahabat semua sehat selalu. Kali ini kami membawakan sebuah partai sangat indah dari Yugoslavia pada tahun 1966, yaitu antara pecatur Yugoslavia Dragoljub Minik melawan pecatur Hongaria Karoli Honvi. Kelak, kedua pemain tersebut akan berhasil meraih gelar Grandmaster. Di partai ini kita akan melihat pengorbanan perwira yang begitu jenius, mengejutkan dan sulit dijangkau oleh pecatur biasa. Sehebat, seindah dan semengejutkan apa langkah-langkah dalam permainan? Ikuti sampai video benar-benar selesai, siapkan fokus, bersiaplah tercengang, dan mari kita mulai. Pada permainan kali ini, Dragoljub Minik memegang buah putih dan Karoli Honvi memegang hitam. Permainan dibuka dengan pion E4 dan pion E5. Kedua pemain kemudian mengembangkan kuda ke petak F3 dan petak C6. Dragoljub Minik lalu mengirim gajah petak terang ke B5 dan Karoli Honvi menjawab dorongan pion A6 mengusir gajah. Seperti kita tahu, ini adalah formasi Ruy Lopez Opening Morphy Defense atau pembukaan Ruy Lopez pertahanan Morphy. Putih memundurkan gajahnya ke petak A4 dan Karoli Honvi mengembangkan kuda satunya ke petak F6 sambil memberi tekanan pada pion E4. Di langkah kelima ini, Dragoljub Minik melakukan rokade sayap raja. Karoli Honvi lanjut dengan kuda kali pion E4. Putih mendorong pion D4 menantang pertukaran di area pusat. Hitam mengabaikan dan memilih pion B5 lagi-lagi menyerang gajah milik putih. Terpaksa Dragoljub Minik memundurkan gajahnya ke petak B3. Karoli Honvi lalu mendorong pion D5 memberi penjagaan untuk kudanya. Barulah kali ini putih melangkah pion kali pion E5. Gajah petak terang milik hitam dikirim ke E6. Menteri putih maju ke petak E2 dan dijawab Karoli Honvi dengan meluncurkan gajah petak gelap ke C5 sekaligus sebagai persiapan rokade bagi rajanya. Dragoljub Minik gajah E3 menantang pertukaran. Jawaban dari Karoli Honvi di langkah ke-10 ini adalah rokade sayap raja. Putih lalu menggeser benteng ke D1 berusaha bertarung di lajur yang sedang ditempati oleh Menteri Hitam. Hitam melompatkan kudanya ke A5 dan membuka kemungkinan pertukaran dengan gajah. Respon dari Dragoljub Minik adalah melompatkan kuda B ke D2, memberi pengawalan bagi gajahnya sekaligus membuka kemungkinan pertukaran kuda. Dari sekian banyak pilihan pertukaran perwira, Karoli Honvi memilih gajah kali gajah E3. Dragoljub Minik memukul kembali gajah tersebut dengan menggunakan menteri. Hitam melanjutkan pertukaran kuda kali kuda, dan kali ini putih memukul kembali kuda tersebut dengan menggunakan benteng. Hitam lalu mendorong pion C6 untuk memperkuat struktur pionnya. Putih merespon dengan pion C3 sekaligus membuka jalan bagi gajah petak terang miliknya. Jawaban hitam adalah memajukan menteri ke petak C7. Kuda putih melompat ke D4. Hitam kemudian mendorong pion C5 menekan kuda, dan kuda putih mundur ke petak E2. Benteng F milik Karoli Honvi bergeser ke D8. Dragoljub Minik juga menggeser benteng A ke D1 dan menjadi perwira putih ketiga yang menekan pion hitam D5. Akhirnya Karoli Honvi memutuskan untuk menukar lagi perwira, yaitu kuda kali gajah. Tentu saja putih pion kali kuda. Karoli Honvi memajukan pion ke A5. Dragoljub Minik kuda F4 lagi-lagi memberi tambahan tekanan pada pion D5. Jawaban dari hitam adalah mendorong pion C4 menantang pertukaran. Putih kuda kali pion D5 sambil menyerang menteri. Karoli Honvi menjawab gajah kali kuda. Tentu saja Dragoljub Minik memukul kembali gajah dengan menggunakan benteng dan membuka kemungkinan pertukaran perwira berikutnya. Kali ini hitam menolak tawaran dan memilih pion kali pion B3. Ternyata langkah yang terlihat sederhana barusan berdampak sangat fatal. Evolution bar langsung terkoreksi. Setelah 22 langkah permainan sangat berimbang, kini kita sampai di segmen kuis. Ada satu langkah yang benar yang akan membuat putih sangat unggul, dan sang master Yugoslavia Dragoljub Minik berhasil menemukan langkah tersebut. Sedangkan semua pilihan langkah yang lain akan membuat permainan kembali berimbang. Jadi, kita sampai di segmen kuis. Apa langkah yang akan diambil oleh Dragoljub Minik?
Seperti biasa, kami memberi tambahan waktu beberapa detik untuk sahabat-sahabat semua menebak langkah tersebut serta membayangkan lanjutannya. Atau pause video ini sejenak jika memang dirasa perlu. Oke, terima kasih dan selamat bagi yang tebakannya benar. Bersiaplah tercengang, karena kami yakin sebagian besar sahabat pecinta catur gagal menemukan langkah ini. Dan langkah tersebut adalah Menteri ke-7. Ya, Dragoljuk Minik mengorbankan menterinya di langkah ke-23 ini. Apa jawaban Hitam? Ternyata Hitam alias Korolihonvi memutuskan untuk menyerah. Kenapa Hitam menyerah? Mari kita bahas. Ada beberapa kemungkinan jawaban di titik ini. Pertama, jika Hitam menerima pengorbanan dengan benteng kali menteri, maka Putih akan lanjut benteng kali benteng D8 skak. Hitam terpaksa memukul benteng dengan menteri dan Putih akan mengakhiri permainan dengan benteng kali menteri skakmat. Kemungkinan kedua, Hitam menerima pengorbanan dengan menteri kali menteri. Langkah lanjutannya pun mirip. Putih benteng kali benteng D8 skak yang terpaksa harus dipukul oleh benteng A milik Hitam. Langkah pamungkas dari Putih tentu adalah benteng kali benteng dan itu juga adalah skakmat. Kemungkinan ketiga, benteng Hitam maju ke D7 demi mengawal menteri. Maka Putih akan lanjut menteri kali benteng A8 skak. Hitam menutup dengan menteri ke C8, Putih menteri kali menteri kembali skak. Hitam terpaksa menutup skak dengan benteng ke D8. Di posisi ini, Putih bisa memukul benteng tersebut dengan menteri atau dengan benteng dan keduanya juga akan berbuah skakmat. Kemungkinan keempat, Hitam menjawab benteng D ke C8 juga demi mengawal menteri. Maka Putih akan lanjut menteri kali menteri. Jika Hitam benteng kali menteri, maka Putih akan lanjut benteng D8 skak. Hitam terpaksa benteng kali benteng dan lagi-lagi Putih akan mengakhiri permainan dengan benteng kali benteng skakmat. Kita ke kemungkinan lain. Salah satu jawaban terbaik Hitam di posisi ini adalah menggeser benteng ke F8. Tapi konsekuensinya jelas, sang menteri Hitam akan melayang sia-sia. Dan di level sama-sama pecatur elit, maka butuh lebih dari sekedar keajaiban bagi Hitam untuk menghindari kekalahan dengan ketinggalan materi sejauh ini dan tanpa keunggulan posisional. Benar-benar perhitungan cermat dan jenius dari master catur Yugoslavia Dragoljuk Minik, di mana dia merancang sebuah pengorbanan menteri yang begitu ciamik, yang membuat beberapa kemungkinan lanjutan, tapi semuanya mengarah pada kematian Raja Hitam atau kehilangan sang perwira tertinggi. Luar biasa. Jika sahabat-sahabat ingin diskusi tentang kemungkinan langkah tertentu, kami mohon untuk menyertakan pula angka menit dan detik, agar kami tidak gagal paham serta bisa berusaha menjawab dengan baik. Demikianlah video singkat kali ini, semoga sahabat-sahabat semua puas, dan semoga pula bisa menjadi inspirasi dan referensi bagi kita semua. Kami atas nama segenap kru channel Wong Catur mengucapkan terima kasih telah menyimak. Mohon maaf atas kesalahan kata dan sampai jumpa di video catur berikutnya.